Dalam episode kedua serial ini dikisahkan bagaimana pasukan sekutu sudah mendarat di Sisilia, Italia, dan bertempuran di Kursk pada episode yang lalu sudah berhasil melemahkan Nazi Jerman. Sedangkan kondisi saat ini 19 Juli di Bandara Treviso, Italia yang masih dikuasai pasukan Benito Mussolini. Panglima perang dan kepala staf yang bernama Vittorio Ambrosio ini memberikan bisikan untuk Il Duce, julukan Mussolini ini, agar segera meminta bantuan Adolf Hitler. Karena jelas pasukan Italia saja tak akan cukup untuk membendung kekuatan tentara sekutu yang kini berada di Sisilia. Hingga pesawat ini mendarat dan keluarlah tak basa-basi, Hitler langsung memarahi Mussolini sahabatnya ini karena dianggap lemah dan kalah karena Sisilia sudah berhasil diduduki oleh pasukan Anglo-Amerikan. Mussolini beralasan jika tentara Italia memang sudah tak mau berperang lagi dan merasa kekalahan di Perang Dunia ini memang tak bisa dihindari. Hitler membentak jika siapapun tentara yang tak mau berperang haruslah ditembak mati. Tapi Mussolini tahu jika hukuman ini diterapkan, maka dirinya akan menembak ribuan dari serdadunya sendiri. Dengan Hitler terus mendesak dan Mussolini yang belum pasti keputusannya ini, Panglima Italia ini langsung melapor pada Raja Italia kala itu, yaitu Victor Emmanuel III, meminta bahwa Il Duce harus segera diturunkan dari semua otoritas dan wewenangnya. Selanjutnya di tanggal 25 Juli, kota Roma. Keselamatan Benito Mussolini mulai dikhawatirkan, tapi Il Duce mengatakan jika memang ada rencana pembunuhan terhadap dirinya, maka situasi peperangan dunia ini akan semakin kacau. Dan dengan Fiat 1500B yang mewah ini, Il Duce berangkat menuju ke sebuah mansion yang tak kalah mewahnya untuk menemui Raja Victor. Tapi siapa sangka di sini terdapat pula Vittorio Ambrosio yang ikut mengatur segala persiapan penurunan Mussolini. Dan setelah keluar menemui raja, Mussolini pun digiring masuk ke sebuah ambulan oleh para staf jenderal yang sudah siaga satu ini. Keesokan harinya 26 Juli di Berlin, Hitler membutuhkan seorang perwira yang benar-benar mengerti Italia. Maka ditaruhlah seorang bernama Otto Skorzeny, seorang kapten SS. Pada Otto, Hitler mengatakan jika teman dan sekutu setianya Mussolini sudah dikhianati rajanya sendiri dan ditangkap. Dan sekarang menjadi misi utama Otto untuk merebut dan membebaskan Il Duce dari penawanan tentaranya sendiri di Italia. Jenderal Feldmarschall Wilhelm Baudenwijn Johann Gustav Keitel lantas mengatakan jika Operation Student sudah dilaksanakan untuk menguasai kota Roma dan mengembalikan rezim fasisme sementara Mussolini ditangkap. Pasukan Erwin Rommel sudah dikirim ke sana namun jumlahnya terlalu sedikit. Maka Jenderal Keitel berinisiatif untuk mengirim tambahan melalui Feldmarschall Kluge yang langsung menerima perintah untuk mentransfer beberapa divisi pasukannya berpindah menuju Italia membantu mengamankan kota Roma. Tapi Kluge menolak, mengatakan jika di timur pasukannya masih terus bertahan melawan Soviet dan jelas akan mempengaruhi kondisi pertempuran jika beberapa bagiannya ditransfer ke Italia. Karena jika perang di Kursk kalah, apalagi jika kota Orel ditinggalkan, maka 1 juta pasukan Jerman bisa-bisa tumpas di Gulag Stalin di Siberia. Tapi Hitler selama ini dikelilingi penjilat-penjilatnya dan dia kokoh pada keputusannya. Hari ini 15 Agustus, Front Bryansk mendapat bantuan tentara segar dari front barat dan tengah, berhasil merebut kembali kota Orel dan kota Belgorod karena keputusan Hitler yang lebih ingin membebaskan Mussolini di Roma, Italia. Terlihat batalion demi batalion pasukan Jerman mulai ditarik mundur dari semua front area Kursk demi menghindari pemusnahan total yang dilakukan oleh tentara merah. Tapi di Polandia, tepatnya ibu kota Warsawa, Nazi Jerman masih nggak karuan tingkahnya terhadap warga lokal. Membunuh Yahudi dan menguasai negeri ini membuatnya semacam resort wisata untuk bersenang-senang. Tapi tentara pemberontak Warsawa tak tinggal diam. Mereka rupanya sudah menyiapkan rencana khusus.
Sementara itu, Marshal Zhukov tanpa istirahat menelpon Antonov dan segera menginisiasi Operation Railroad War, yaitu menghancurkan jalur kereta di berbagai tempat di Soviet untuk mengunci pasukan Jerman agar tak melarikan diri dari negaranya. Taktik yang sungguh brutal. Nah, ternyata Bor, joki kuda ini ialah salah satu anggota pemberontak di Warsawa dan sudah menyiapkan satu kejutan untuk pasukan Jerman di Warsawa, tepatnya di bioskop Apollo, salah satu kejadian yang menginspirasi Quentin Tarantino dalam kisah film Inglourious Basterds. Maka beredarlah joki ini dengan seorang gadis bernama Helena menyamar menjadi tentara Jerman di sinema Apollo yang hanya memutar film propaganda Nazi ini. Mereka berdua memasuki teater dan duduk di tengah banyak perwira Nazi dengan bom yang sudah aktif. Maka kita maju di Gran Sasso, Italia, tanggal 12 September, di mana si bengal Mussolini ini dikurung dalam sebuah villa yang mewah, dan melihat sendiri bagaimana skuad SS pimpinan Kapten Otto sudah tiba untuk menculiknya menuju kebebasan. Dengan singkat, serdadu cupu Italia ini kewalahan menghadapi satuan SS. Mussolini pun segera diangkut masuk ke dalam pesawat tanpa ada perlawanan lagi dari tentara Italia. Tapi Hitler ialah Hitler dan malah menuduh jika Mussolini memang berniat menghilang dari kancah peperangan ini. Hal ini tak dibantah Il Duce, tapi Hitler menganggap jika Mussolini sudah tak percaya dengan kemenangan Nazi Jerman untuk menguasai Eropa. Dan di sini kita mengetahui bersama jika saat ini Hitler sudah dikuasai oleh ilusi dan kabar bohong yang melaporkan jika Nazinya menang besar di banyak front. Hitler seakan berimajinasi meyakini jika kekuatan Nazi masih merajalela di kiri dan kanan. Tanggal 23 September di utara Kiev, Ukraina, Kolonel Lukin diperintahkan menyeberang sungai Dnieper dan menyerang jembatan sekaligus mempertahankannya hingga pasukan utama Soviet datang. Lukin melakukan penyeberangan mematikan ini tanpa mengetahui jika semuanya ialah tipu daya dari Moskow untuk mengecoh Hitler. Namun tiba-tiba tapi ini belum cukup untuk menghentikan Soviet yang selalu pamer jumlah kepala ini. Mereka berhasil mendarat di seberang dan memberikan perlawanan yang tak kalah brutal pada musuh. Keesokan harinya, 24 September di selatan Kiev, laporan telah diterima jika divisi artileri Soviet sudah berhasil menyeberangi sungai dan sedang dalam posisi yang sangat tepat. Jembatan pantun pun telah dibangun meski masih terus dihujani oleh artileri musuh. Di hari yang sama di utara Kiev, divisi artileri dan gabungan pasukan lainnya segera bergerak merebut desa sekitar. Dan setelah artileri ini selesai diposkan, tiba-tiba Shaska dengan nekat mengajukan diri untuk melacak sniper musuh di atas tower gereja. Dan sang kapten pun langsung menginisiasi tembakan jarak jauhnya dengan peluru armor piercing karena tepat di depannya gerombolan Tiger datang beredar. Tapi belum kelar, datang pula kabar jika posisi Mayor Orlov di belakang sedang kewalahan pula membasmi Tiger. Pertanda kedua kapten artileri ini sedang dijepit musuh, memaksa Svetayev langsung mengirim Letnan Leontiev untuk berpindah posisi membantu Orlov. Tapi dalam perjalanannya, langit tiba-tiba bercak kelabu. Pesawat musuh datang mengangkang.
Kuda-kuda ini berhasil menghindari jatuhan bom, namun akhirnya mesti mandek berpacu. Melihat tak ada perkembangan dalam gerakan ofensif ini, Kapten Svetayev menemui Mayor Orlov dan mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan satuannya, menjadi bawahannya langsung. Tapi Orlov malah menjawabnya dengan pernyataan jika Kolonel Lukin telah tertembak di perutnya dan sedang terluka parah. Berikutnya datang Shashka yang rupanya berhasil menangkap sniper musuh, yang sayangnya ialah seorang Rusia. Orlov sangat muak melihatnya dan segera menginstruksikannya untuk ditembak mati. Tapi sniper ini berontak mengatakan jika dirinya hanya dipaksa bergabung dengan musuh untuk menyelamatkan istrinya. Namun Orlov tak peduli akan hal ini. Selanjutnya Svetayev menghampiri Kolonel Lukin di rumah sakit lapangan, yang mana Kolonel Lukin ingin dirinya diangkat keluar dan tak mau berada di rumah sakit bersama serdadu yang terluka lainnya. Maka dengan perlahan Lukin ditempatkan dalam salah satu parit dan meminta Svetayev menyerahkan pistolnya dan segera menyuruhnya untuk pergi. Sementara itu kavaleri baja milik musuh sudah berhasil merangsek masuk ke desa-desa sekitar, menghancurkan apapun yang ada di depannya. Hanya Mayor Orlov yang bersikeras mempertahankan posisi dengan senapan anti-tanknya. Tapi Svetayev tahu apapun yang mereka gunakan sekarang tak akan bisa menghadang laju Tiger pembawa teror ini. Hingga akhirnya datanglah Shashka membawa beberapa puluh tentara sisa dari skuad-skuad lain yang berada di area ini. Svetayev segera memimpin pelarian semua orang di sini dan sampai di sebuah padang dengan pemandangan konvoi Tiger yang seakan tak akan ada habisnya menyerbu Soviet. Target Svetayev ialah keluar dari pengepungan ini dan akan dilakukannya meski kematian ialah jawabnya. Pelarian ini akhirnya memisahkan semua serdadu dan hanya Svetayev dan Shashka yang bisa bertemu kembali. Dan menurut Shashka, kawannya bernama Skylar berada tak jauh di sekitar. Sayang, perkiraannya ini masih salah. Svetayev tinggal sendiri kini, berjalan dalam sisa-sisa kehancuran hingga sampailah ia di tepi sungai Dnieper, di mana dirinya melihat konvoi pasukan Soviet, lengkap dengan tank-tank yang masih baru untuk masuk menyeberangi jembatan Pantun. Situasi di Kremlin, Yosef Stalin mengkhawatirkan progres pertempuran di area sungai Dnieper ini. Dan semakin muram karena kota Kiev belum juga merdeka dari Nazi Jerman. Dirinya ingin Kiev harus bisa direbut tanggal 6 November. Maka instruksi Tavarich Stalin yang absolut ini sampai di telinga Jenderal Rybalko yang diharuskan maju dengan ratusan tanknya tanpa diketahui oleh musuh. Dan agar musuh tak sadar atas pergerakan Rybalko ini, maka perintah palsu akan dirilis untuk menipu mereka. Rybalko menyelipkan top secret order ini pada tubuh seonggok mayat dan berharap tentara Jerman akan segera menjarah tubuh ini. Maka hari ini juga pasukan Rybalko mundur sedikit dan memberi kesempatan tentara musuh memperoleh efek menang yang pada akhirnya sampai ke tubuh mayat dengan perintah palsu ini. Dengan tertipunya musuh, maka tank-tank divisi Rybalko pun bisa menyeberangi sungai Dnieper dengan santai. Dan pada tanggal 5 November, serangan super agresif tentara merah di Kiev, Ukraina ini pun segera dilakukan. Dengan Kolonel Gromov yang turun tangan sendiri dan memimpin penyerbuan infanterinya. Sementara Jenderal Gretschko mengamati dari kejauhan. Dan rupanya belum berhenti kejutan yang dilakukan oleh Soviet. Dari jauh terdengar suara sirine, menandakan pasukan Rybalko sudah naik ke panggung perang. Singkat cerita, Kiev akhirnya bisa merdeka dan Kolonel Gromov berterima kasih kepada semua pasukannya dan menjanjikan mereka akan mendapat medali penghargaan.
Kita kembali ke Kapten Svetayev yang pulang dari Kiev dengan menyeberangi sungai Dnieper. Dalam perjalanannya, kapten muda ini bertemu kembali dengan Zoya dan keduanya pun saling heran jika dua-duanya masih bisa selamat sampai hari ini. Sedangkan dalam agenda politik global, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill bersama dengan Presiden Amerika Roosevelt sepakat bertemu dengan Stalin di Tehran, Iran. Dalam pertemuan ini, pejabat-pejabat tinggi sekutu ini sepakat dengan Stalin akan membuka front baru dalam peperangan untuk membebaskan seluruh Eropa dari cengkeraman Nazi, meski belum disebutkan tepatnya di mana front ini. Melanglang jauh ke konvoi pasukan Soviet yang kini berjalan tegak menembus salju di tahun baru ini. Mayor Orlov memasuki sebuah truk dan bergabung dengan pesta sederhana Kapten Svetayev dan Suster Zoya yang merayakan reuni sekaligus juga memeriahkan tahun baru 1944 ini. Dan dengan malam tahun baru yang dingin di Soviet ini, episode kedua ini pun komplit. Nah Bor, kita bakal jumpa lagi di episode ketiga serial klasik ini. Pastikan kalian tetap standby di Jauh Dekat Film. Wassalamualaikum, yuk, bye.